Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zukhruf merupakan surah ke-43 dalam urutan Mushaf Al-Quran yang terdiri atas 89 ayat. Nama Az-Zukhruf diambil dari kata yang terdapat pada ayat 35 dalam surah ini, yang secara harfiah memiliki arti perhiasan atau perhiasan emas. Surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ditinjau dari susunannya, surah ini terletak di dalam juz 25, dan termasuk ke dalam kelompok surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah Hamim. Secara garis besar, pesan utama yang terkandung di dalam surah Az-Zukhruf menekankan pada penguatan akidah tauhid dan penegasan, bahwa wahai manusia, perhiasan serta kemewahan duniawi tidaklah menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini untuk meluruskan pandangan kaum musyrikin yang sering kali menilai kebenaran dan kenabian dari sudut pandang kekayaan harta benda semata. Melalui surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kemewahan materi hanyalah kenikmatan sementara yang bisa memusnahkan fokus manusia dari kehidupan akhirat yang abadi. Di dalam alinea awal surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keagungan Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas agar manusia dapat memahami isinya dengan akal pikirannya. Ditunjukkan pula pembuktian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya di alam semesta, seperti penciptaan langit, bumi, dan penundaan bahtera serta hewan ternak sebagai sarana transportasi manusia. Segala kenikmatan tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia senantiasa bersyukur dan mengingat keagungannya setiap kali memanfaatkan fasilitas hidup di dunia. Kandungan berikutnya membantah keras tuduhan dan anggapan keliru kaum musyrikin Mekkah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan sembarangan menganggap para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala dengan dalih mengekor tradisi nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan bahwa tradisi buta tanpa landasan ilmu dan petunjuk wahyu adalah kesatan yang nyata, serta menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari memiliki anak maupun sekutu. Surah Az-Zukhruf juga mengisahkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memurnikan tauhid dan melepaskan diri dari penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayah dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam secara tegas menyatakan bahwa beliau hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Keteguhan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya, agar generasi setelahnya senantiasa kembali kepada jalan kebenaran. Selain kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, surah ini menguraikan argumen kaum musyrikin yang menolak keras kenabian Nabi Muhammad SAW hanya karena beliau bukan berasal dari kalangan orang kaya atau pembesar dua kota, yaitu Mekkah dan Taif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanggah pandangan dangkal tersebut dengan menegaskan bahwa rahmat kenabian dan pembagian rezeki adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diukur dari kedudukan sosial atau harta, melainkan dari ketakwaan hati. Bahasan penting lainnya di dalam surah ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Barang siapa yang memalingkan diri dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan syaitan menjadi teman karibnya yang selalu menyesatkan dari jalan yang lurus. Peringatan ini memberikan gambaran betapa menyesalnya orang-orang yang terperdaya oleh syaitan ketika mereka dihadapkan pada balasan di hari kiamat kelak. Surah Az-Zukhruf memuat pula kisah Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Fir'aun dan para pembesarnya dengan membawa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun dengan kesombongannya membanggakan kerajaan Mesir dan sungai-sungai yang mengalir di bawah kekuasaannya, serta merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Akibat kesombongan dan pendustaan mereka terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun dan pengikutnya akhirnya ditenggelamkan dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Bagian akhir dari uraian isi surah ini meluruskan pemahaman mengenai Nabi Isa alaihissalam yang kerap disalahpahami dan disembah secara berlebihan oleh pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang hamba dan rasul yang diberi nikmat kenabian serta dijadikan perumpamaan bagi Bani Israel. Surah ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Dialah yang maha kebijaksanaan lagi maha mengetahui, serta kepadanya seluruh makhluk akan dikembalikan. Al-Quran adalah lentera yang tak pernah padam, menuntun langkah-langkah kita yang dahaga akan kebenaran di tengah gulita dunia. Semoga setiap ayat yang kita baca dan renungkan dari surah Az-Zukhruf mampu mengetuk pintu hati kita, menyadarkan kita bahwa keindahan dunia hanyalah bayangan semu, sementara keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah muara abadi yang sejati. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.